Tidak ada yang sanggup mengganggu Emirat Islamiyah Taliban sekarang, nggak ada. Dikeroyok dan berambil oleh negara hebat aja, mereka yang keok semua. Dan Emirat Islamiyah Taliban juga sudah bersumpah demi Allah, bila kami sudah selesai menata, kami akan siapkan pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan saya sangat yakin dengan Emirat Islamiyah Taliban, karena mereka bukan jago ngomong, tapi mereka adalah petarung real yang telah mengalahkan dua negara superpower. Allahu Akbar. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi itu. Mereka jangkung-jangkung, mereka kurus-kurus, pakaian mereka begini, sorban mereka begini, mereka memiliki hati sekuat gunung, dan mereka tidak pernah dikalahkan, mereka selalu mengalahkan, dan mereka berbendera hitam bertuliskan La ilaha Muhammad Rasul. Dan itu ada pada ini Turki, bisa jadi Turki nanti gabung dengan mereka. Hamas gabung dengan mereka, mereka bergabung dengan Turki, mereka bergabung dengan Hamas. Allahu a'lam. Cuma saya yakin sekali bahwa syarat Palestina dibebaskan adalah ketika Baitul Maqdis dijajah kembali. Saat itu kalian akan membebaskannya, kata Rasulullah. Dan 2018 penjahat yang bernama Donald Bebek dari Amerika Serikat. Setuju Donald Bebek? Ya, jangan Donald Trump dah, Donald Bebek. Dengan sombong mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Lalu 123 negara dipimpin oleh Turki menyatakan penolakan dan kemarahan. Tak peduli si Donald Bebek ini. Dia teruskan, bahkan dipindahkannya kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Israel, di Tel Aviv, dipindahkannya ke Yerusalem. Sejak itu resmi Baitul Maqdis, Yerusalem dikuasai kembali oleh musuh. Dan disinilah dia nanti, kamu akan bebaskan Baitul Maqdis di akhir zaman, lalu Palestina akan mengumumkan berdirinya Khilafah Islamiyah. Ternyata Khilafah Islamiyah itu nanti di Palestina berdirinya, bukan di Jakarta. Apalagi 9. Kenapa orang Jakarta mencak-mencak? Kenapa orang-orang Indonesia yang sekuler takut? Khilafah ancaman Pancasila, ancaman terhadap NKRI, ancaman moyangmu. Ini nggak ada takutnya apa, nggak ada bahayanya apa-apa. Justru kata Rasulullah dan Allah sendiri berfirman, wujudnya Khilafah Islamiyah akan menunjukkan kedamaian paling sempurna di muka bumi. Bayangkan Pak, penjara aja kosong, saking baiknya dunia ketika itu. Tidak ada satupun binatang buas di hutan yang mau mencelakai siapa saja. Bahkan serigala, rombongan serigala berjumpa dengan domba yang tercecer, mereka akan giring domba itu bergabung kembali dengan komunitasnya, lalu serigala kembali ke tengah hutan. Saking damainya hidup di fase kelima. Harta kekayaan yang ada di muka bumi muncul ke permukaan, sehingga orang tidak perlu ke tambang-tambang lagi. Orang mengambil dengan mudah. Semua orang kaya, zakat tidak akan ada lagi yang menerima. Jangankan zakat, hadiah emas 2 genggam telapak tangan dikasih. Orang beriman mengasih kepada tetangganya. Semua tetangga menolak, dan tetangga berkata, aku telah banyak memiliki di rumahku dan aku tidak membutuhkannya. Engkau adalah tetanggaku yang soleh dan beriman. Itu semua terjadi pada fase kelima. Lalu apa ditakutkan dari fase kelima ini? Tidak ada. Jadi kaum muslimin, ayo. Sekarang berapa lama sih dari start ke finish? Berapa lama dari start ke finish? Ini yang perlu kita ketahui. Bismillah. Kaum muslimin, start, finish. Hanya saja hadis yang menceritakan ini bukanlah hadis yang sahih, tetapi dia masuk dalam hadis ahad. Menurut para ulama ahli hadis ahad ada adabnya kalau mendengarkan hadis ahad. Adab yang pertama, hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai pijakan keyakinan, akidah. Yang kedua, hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk urusan usuluddin. Yang ketiga, hadis ahad ketika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya langsung diabaikan. Keempat, hadis ahad ketika dia bertentangan dengan hadis yang keempat, hadis ahad ketika disampaikan kepada publik wajib sampaikan status hadis itu. Saudara, ini hadisnya hadis ahad ya, apalagi hadisnya hadis dhaif ya, apalagi ini hadisnya hadis dhaif, wajib sampaikan ini hadisnya dhaif ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai dalam urusan fadhailul a'mal, urusan fadhail amal, motivasi amal. Makanya jamaah tabligh, kenal nggak dengan jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu punya buku fadhail amal, buku pegangan. Di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis dhaif bisa dipakai dalam urusan fadhail amal. Maka kitab itu tidak masalah menjadi rujukan untuk amalan.
Yang keenam, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Ini kesepakatan para ulama ahli hadis, masih perkataan Rasulullah. Maka siapa saja yang mengejek, menghina, melecehkan hadis dhaif, pada hakikatnya dia mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Rasulullah tetap lebih dimuliakan daripada perkataan kiai, ustaz, dai, habib, buya, ulama. Perkataan Rasulullah walaupun hadis yang dhaif, karena hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Adab yang ketujuh, hadis dhaif kalau berbicara tentang akhir zaman cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan ilmu saja tanpa dijadikan sebagai keyakinan. Paham? Oke. Dan terakhir, hadis dhaif kalau didukung oleh hadis dhaif yang sangat banyak jalurnya, riwayatnya, maka hadis dhaif itu naik satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairi. Nah, sekarang saya sampaikan. Nabi berkata, sejak saya diutus sampai berakhir umat ini, ya, di fase kelima, kalian akan menjalani hidup seperti umur umat Yahudi di bumi ini, yaitu dari Nabi Musa ke Nabi Isa, dipotong dengan umur umat Nasrani, itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Umur umat Yahudi adalah 2000 tahun. Umur umat Nasrani hanya 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400. Ini dari Abu Daud. Nabi mengatakan umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani, hasilnya 1400 Hijriah. Ya. Ustaz, kalau 1400 Hijriah, kita sekarang sudah 1442 Hijriah, Ustaz. Berarti hadis ini kebablasan. Belum. Sebab apa? Ada lagi kelompok hadis yang lain, dan ini hasan li ghairi dari Abu Daud. Nabi berkata, umur umatku di muka bumi ini sejak beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai umatnya serentak Allah wafatkan di muka bumi dengan peristiwa terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Umur umatku di muka bumi ini di sisi Allah sebenarnya hanya 1 hari saja, tapi Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan mereka setengah hari lagi. Pertanyaan saya, wahai ayah bunda, bapak ibu, saudara, 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun, betul. Surat As-Sajdah ayat 5. Coba lihat. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Nah, kata Rasulullah tadi apa? Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari tambah setengah hari. Berarti berapa? Ada 2 hadis. Pertama 1400, yang kedua 1500. Nah, sekarang ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Apa kata para ulama ahli hadis? Ada 2 kelompok hadis. Maka jumhur ulama ahli hadis mengatakan antara start ke finish umur umat ini adalah antara 1400 dan 1500. Di antara ini habislah umat Islam di muka bumi. Kalau begitu Pak Daki itu lamu leko, lamu atau sebentar lagi? Sebentar lagi atau masih lama? Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengeluarkan redaksi bahasa yang paling bijaksana. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad ini dari sejak start ke finish loh ya, lebih dari 1400 Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500 Hijriah. Takkan lewat dari 1500 Hijriah. Bayangkan itu. Berapa lama lagi cuma tersisa di depan kita. Sebentar lagi.